channel Padanggo Cikaur. Di sini kita akan bahas mengenai pengertian sosiologi dan perkembangannya. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte yang juga dikenal sebagai bapak dari sosiologi dan kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmiah oleh Herbert Spencer. Perkembangan sosiologi sebagai ilmu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu abad pertengahan, abad masa Renaissance, masa sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat dengan menggunakan metode ilmiah dari keilmuan lain, dan masa sosiologi sebagai ilmu dengan metode ilmiah yang mandiri. Sosiologi memiliki objek kajian yang jelas dan dapat diselidiki melalui metode-metode ilmiah, serta dapat disusun sebagai suatu sistem yang masuk akal dan saling berhubungan. Objek kajian utama dalam sosiologi ialah struktur masyarakat, unsur sosial, sosialisasi, dan perubahan sosial. Cabang-cabang ilmu sosiologi bersifat gabungan antara ilmu tentang gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan ilmu-ilmu lainnya. Etimologi sosiologi merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa lain, yaitu sokios yang berarti kawan atau teman, dan logos yaitu artinya ilmu pengetahuan. Sejarah perkembangan sosiologi didirikan oleh orang Yunani kuno. Awalnya sosiologi bersatu dengan ilmu filsafat sosial, dipisahkan karena kemudian diskusi masyarakat berkisar pada hal-hal yang menarik perhatian umum seperti perang dan konflik sosial. Dalam buku Psikologi Sosial di Fink in Coste 2007, pada abad ke-19, seorang filosofi Prancis bernama Augustinus Comte mengungkapkan kepribadiannya tentang keadaan masyarakat Prancis setelah revolusi Prancis booming. Dampak revolusi menimbulkan perubahan positif dengan munculnya suasana demokrasi, tetapi juga menyebabkan anarkisme di masyarakat. Konflik dipicu oleh kekurangan pemahaman untuk mengatasi perubahan atau hukum seperti pengaturan stabilitas sosial. Dalam kondisi seperti itu, Auguste Comte menyarankan bahwa studi tentang masyarakat harus dikembangkan menjadi ilmu yang mandiri. Penggunaan istilah sosiologi. Pada awalnya manusia menyatakan segala bidang pengetahuan sebagai bagian dari filsafat alam. Kemudian filsafat alam berkembang menjadi sebagian cabang ilmu, salah satunya filsafat sosial. Filsafat sosial membahas tentang etika yang perlu ada dan ditetapkan di dalam masyarakat. Tokoh-tokoh yaitu Plato, kemudian Aristoteles. Plato membahas tentang unsur sosiologi dalam bernegara, sedangkan Aristoteles membahas tentang etika sosial. Dalam perkembangannya, sosial menjadi pengetahuan yang berbeda dengan filsafat sosial. Sosiologi lebih mengutamakan pertumbuhan tentang realitas sosial di dalam masyarakat dibandingkan dengan pengetahuan tentang cara masyarakat dalam menerapkan etika. Konsep dan sosial kemudian dikembangkan oleh Thomas Herbert, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau melalui pikirannya tentang kontak sosial. Konsep pemikiran sosial ini belum dianggap sebagai ilmu hingga awal tahun 1800-an. Istilah sosiologi digunakan pertama kali oleh Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Courant de Philosophe. Sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat memiliki batasan-batasan yang membedakan dengan disiplin ilmu lainnya. Berikut beberapa definisi sosiologi menurut para ahli. Peterom Surokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara beragam gejala sosial dengan gejala non sosial, dan ciri-ciri ilmu dari suatu jenis gejala-gejala sosial yang lain. Kemudian yang kedua ada Albert J. Rees Jr. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelompok-kelompok sosial yang membentuk organisasi sosial atau lembaga sosial dan peranata sosial serta dampak yang ditimbulkannya. Yang ketiga Meta Spencer dan Alex Inglis.
Sosiologi adalah ilmu tentang kelompok hidup manusia. Kemudian David Ponel, sosiologi adalah ilmu tentang interaksi manusia dengan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Kemudian ada pendapat Reuche dan Warren, sosiologi merupakan ilmu mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok sosial. Kemudian ada Willem V. Ogood dan Meyer Epnemkov, sosiologi adalah penelitian ilmiah tentang interaksi sosial yang menghasilkan organisasi sosial. Kelahiran sosial modern pada awal abad ke-20 Masehi, terjadi imigrasi besar-besaran dari Eropa menuju ke Amerika Utara. Pertumbuhan penduduk yang pesat menimbulkan berbagai masalah sosial berupa tindak kriminal. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga membentuk kota-kota yang baru yang maju dan bidang industri sehingga terjadi perubahan sosial dalam masyarakat. Para ilmuwan kemudian memulai meneliti perubahan sosial ini sehingga sosiologi mengalami perkembangan yang pesat di Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian adalah cabang ilmu tentang sosial pengetahuan. Sosiologi pengetahuan merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari pengetahuan dan pemikiran manusia yang berkaitan dengan proses sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Dalam suatu kondisi sosial, istilah sosiologi pengetahuan diperkenalkan pertama kali oleh Max Skler. Kemudian ada sosiologi agama. Sosiologi agama merupakan salah satu cabang sosiologi yang mempelajari masyarakat dari sudut pandang agama secara universal. Dalam sosiologi agama, nilai kebenaran, filsafat, serta dogma dan teologi tidak dijadikan sebagai bahan kajian. Sosiologi agama mengkaji tentang kehidupan sosial dan kebudayaan dalam masyarakat sebagai pengembaraan dalam keagamaan. Kemudian ada lagi sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu sosiologi yang menjelaskan hukum secara positif dengan mempertimbangkan ilmu-ilmu kemasyarakatan. Sosiologi hukum diperkenalkan pertama kali pada tahun 1882 oleh ilmuwan berkebangsaan Italia yang bernama Anzio Titti. Kemudian ada lagi sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara manusia dengan pendidikan melalui pendekatan sosial dan menggunakan metode ilmiah pengetahuan. Istilah sosiologi pendidikan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1899 oleh John Dewey dalam bukunya yang berjudul School and Society. Kemudian ada sosiologi politik. Perumusan batasan sosiologi politik dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama, sosiologi politik dijadikan sebagai sebuah hubungan masyarakat yang memiliki interaksi sosial dengan dalam bentuk politik dan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara politik. Pendekatan dengan konsep verbal, teoritis dan metodologi dalam memahami fenomena sosial. Pada pendekatan kedua, sosiologi politik menjadikan penjelasan bagi kegiatan politik yang merupakan bagian dari realisasi sosial di dalam masyarakat itu tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.